Kita lanjutkan pembahasan mengenai notasi algoritmik. Untuk kali ini kita sudah sampai pada bahasan mengenai notasi algoritmik untuk perulangan. Kita mulai saja dari contoh-contoh masalah perulangan. Ini ada 4 contoh masalah perulangan yang bisa dikatakan mewakili struktur notasi algoritmik pernyataan perulangan. Yang pertama, mencetak bilangan dari 1 sampai dengan 10. Kemudian yang kedua, menghitung total bilangan genap antara 5 sampai dengan 45. Kemudian yang ketiga, menghitung banyak karakter A dari 25 karakter yang diinputkan lewat piranti masukan. Ya, ini masih sederhana. Karena banyaknya perulangan itu sudah pasti untuk setiap masalah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, menghitung rata-rata bilangan bulat dari bilangan-bilangan yang diinputkan lewat piranti masukan. Bilangan tersebut dimasukkan satu persatu. Tanda selesai input bilangan dengan memasukkan bilangan minus 9.999. Jadi, kapan pengguna akan memasukkan bilangan minus sekian ini tidak diketahui berapa kali sesudah dia memasukkan bilangan-bilangan lainnya. Jadi dibanding 3 masalah yang pertama, untuk yang keempat ini belum diketahui berapa kali perulangan itu akan terjadi. Pokoknya dia akan berhenti untuk meminta masukan lewat piranti masukan kalau bilangan yang dimasukkan adalah minus 9.999. Tentu saja bilangan minus 9.999 ini diabaikan dalam perhitungan rata-rata. Jadi yang dihitung hanya rata-rata bilangan yang dimasukkan sebelum bilangan ini. Oke, dari masalahnya saja sebenarnya sudah terlihat kalau setiap nomor masalah ini membutuhkan perulangan. Kita lihat sekarang, seandainya kita buat notasi algoritmik tetapi dari yang sudah kita kenal, tanpa perulangan. Ini untuk contoh yang pertama. Ya kan, karena mau menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 10, maka notasi algoritmik yang bisa digunakan sebelum kenal pernyataan perulangan adalah seperti ini. Kalau dilihat sekilas, memang yang diulang apa adanya adalah kata output. Namun sebenarnya kalau diperhatikan, bukan hanya perintah atau kata output ini saja. Tetapi ternyata pada setiap baris, selain baris yang pertama, itu ada perulangan untuk menambahkan bilangan yang sudah ditampilkan dengan 1. Mengulang bilangan yang sudah ditampilkan dengan 1. Iya, ini 1 sudah ditampilkan, nanti akan menjadi 2. Ini berarti kan ditambah 1. 2 sudah ditampilkan, ditambah 1, nanti yang ditampilkan adalah 3. Begitu seterusnya. 1, karena yang pertama ya belum mengulang kan begitu. Oke, jadi sebenarnya yang diulang bukan hanya kata atau perintah output saja, atau pernyataan output saja gitu ya, tetapi termasuk yang ditampilkan sesudah ditambah 1, kecuali untuk baris yang pertama. Oke, untuk contoh yang kedua. Ya, untuk contoh yang kedua, kelihatannya yang diulang hanya tambah-tambah saja ini. Terus mana perulangannya? Tidak kelihatan. Memang, secara sekilas, yang diulang itu kelihatannya hanya plus-plusnya ini saja. Atau malah ini bisa dikatakan tidak ada yang diulang. Karena hanya ada 1 baris pernyataan. Ini gara-gara tidak muat saja, terus menjadi 3 baris. Coba kalau yang contoh pertama tadi, ini kan jelas. Ada yang diulang-ulang setiap barisnya. Sedangkan yang contoh 2, mana perulangannya? Karena ini hanya 1 baris. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan dari contoh yang 1 tadi, dari angka 1 sampai 10 saja, ini kan ada perulangan. Yaitu menjumlahkan bilangan sebelumnya dengan 1. Jadi sebenarnya dari 5 bisa menjadi 45 itu terjadi perulangan. Ya kan? 5 jadi 6.
itu dari 5 ditambah 1, jadi 6. 6 jadi 7, itu dari 6 ditambah 1. Dan seterusnya, nanti satu saat kalau bilangan-bilangan itu diulang penjumlahannya dengan 1, akan sampai ke 45. Nah, oleh karena di sini saja ada perulangan, sebenarnya di sini pun ini juga ada perulangan, yaitu perulangan dari memeriksa bilangan-bilangan ini, mana yang ganjil dan mana yang genap, kemudian dijumlahkan. Oke, ini akan lebih jelas jika kita menggunakan spreadsheet untuk menjelaskannya. Saya akan masuk ke spreadsheet menggunakan Microsoft Excel. Oke, silakan diperhatikan kolom A. Ini saya beri label setiap kolomnya. Tidak begitu rapi ya, tidak masalah. Tapi mudah-mudahan ini cukup menjelaskan. Kolom yang A itu urut, berarti bilangan urut. Yang B itu genap, berarti hanya yang genap saja. Kemudian ini biar agak mudah dilihat gitu, saya kasih space. Yang terakhir saya lompat ke D. Ini jumlahnya. Jumlah tentu saja jumlah sesuai dengan masalahnya tadi. Jumlah bilangan genap saja. Ingat, kata jumlah itu berbeda dengan cacah atau banyak. Kalau jumlah itu ada penjumlahannya. Bukan hanya dijumlahkan dengan bilangan 1, tapi menjumlahkan. Oke, ini kolom urut. Dimulai dari angka 5. Dia bisa menjadi 6 kenapa? Coba dilihat formulanya di sini. Dia menjadi 6 itu gara-gara bilangan sebelumnya, nih ya. Ini sebelumnya A3 kan ditambah 1. Jadi sebenarnya ini akan menjadi 45 nanti kalau diulang-ulang. Dari 6 nanti akan menjadi 7, ya kan? 7 nanti akan menjadi 8. Ini saya copy paste aja, ya kan? 8, ini saya copy, kemudian taruh di bawahnya, di paste, tempel gitu, jadi 9. Begitu seterusnya. Sampai nanti dia akan menjadi 45. Ini hanya mengandalkan copy, paste, salin, tempel, copy paste. Nah, dari 5 tambah 1 jadi 6. 6 tambah 1 jadi 7. 7 tambah 1 jadi 8. Dan seterusnya. Ini akan menjadi 45. Kebanyakan ya. Nah, dari situ kita bisa pilih mana yang bilangan genap. Dan bilangan genapnya pasti didapat dari bilangan itu dibagi 2, sisanya 0 atau tidak. Ya mudah ini ya, langsung aja. Ini yang genap, ini yang genap, ini yang genap, ini yang genap. Nah, penjumlahannya tadi itu sebenarnya hanya menjumlahkan bilangan-bilangan ini saja. Yang ganjil tidak. Itu didapat dari mana? Didapat dari yang pertama kali itu karena belum ada yang dijumlahkan, berarti jumlahnya kan 0. Ya kan? Terus dia menjadi 6 karena baru ada 1, 6. Jadi sebenarnya ini didapat dari kantong kosong sebelumnya ya. Seperti kalau kita mengumpulkan donasi itu awalnya kantongnya kosong. Terus orang pertama mengisi 6. Ya berarti 0 ditambah 6 akan sama dengan 6. Nanti yang kedua berarti 6 ditambah 8 akan menjadi 14. Jadi ini di copy, kemudian pindah di sini, tempel di sini, salin di sini. Nah, jadinya 6 ditambah dengan 8, 14. Begitu seterusnya. Untuk yang di sini berarti ya jumlah sebelumnya 14 ditambah 10, 24. Begitu. Seterusnya 24 ditambah 12. Begitu seterusnya. Sampai nanti bilangan yang terakhir alias bilangan 44. Pasti itu nanti akan sama hasilnya dengan penjumlahan yang tadi ada di notasi algoritmik. Jadi sudah jelas, ini nanti akan menjadi pernyataan berulang atau perulangan. Kemudian yang ketiga, kalau tanpa perulangan. Yang ketiga itu membaca
karakter yang dimasukkan dari piranti masukan, misalnya keyboard. Terus diperiksa yang dimasukkan itu A atau bukan. Ini dimasukkan ya kan. Terus yang dimasukkan itu diperiksa A atau bukan. Jika dia sama dengan A, maka mulailah dilakukan pencacahan atau perhitungan. Oleh karena harus dihitung, maka harus ada variabel untuk menyimpannya. Ini menggunakan NA, jumlah dari A. Awalnya 0. Jadi karakter sama NA ini perlu menjadi kamus, kan begitu. Oke, jadi NA sebelumnya ditambah dengan 1 disimpan untuk mengupdate NA. Yang seperti ini diulang-ulang sebanyak 25 kali. Jadi daripada pegal, salin tempel pernyataan ini, maka ini saya jadikan komentar saja. Tentu saja ini gara-gara belum mengenal notasi algoritmik perulangan atau tanpa perulangan. Nah, kita nanti harus mengubah ini menjadi pernyataan perulangan. Karena sudah 25 kali ya, memasukkan dan memeriksa dia A atau bukan. Jika A ditambah dengan 1, NA-nya ya. Karena sudah 25 kali, berarti harus berhenti dan ditampilkan ada berapa banyak A yang sudah dimasukkan. Oke, dari 3 contoh masalah tadi dapat kita generalisasi apa itu masalah perulangan. Pasti dia terkait dengan adanya sekumpulan pernyataan yang perlu dilakukan berulang-ulang. Kemudian, banyak perulangan tergantung dari masalah. Dan perulangan itu dijamin akan berhenti. Tidak akan berlangsung terus-menerus. Oke, dalam notasi algoritmik, jadinya akan membutuhkan pernyataan yang kalau disusun terdiri dari 2 bagian. Yaitu bagian yang ini ya, yang mengulang-ulang, dan bagian yang menghentikannya. Ya, kita bahas dulu untuk bagian yang menghentikannya. Kapan dia berhenti? Tapi ini dilihat dari sisi berhentinya. Sebenarnya kalau mau dengan logika yang dibalik sama saja ya. Kapan pengulangan itu akan berlangsung sama saja ya. Tapi ini kita lihat dari kapan dia berhenti. Yang menentukan kondisi berhenti. Jadi kondisi ini akan mengakibatkan perulangan berhenti. Dinyatakan dalam ekspresi logika, baik eksplisit maupun implisit. Kemudian yang diulang-ulang adalah pernyataan-pernyataan ini tadi ya, yang perlu diulang. Pengulangan dilakukan jika kondisi berhenti belum terpenuhi. Ini kalau dilihat dari sisi logika kapan dia berhenti. Kalau dibalik ya berarti ini pengulangan dilakukan jika kondisi untuk mengulang masih berlangsung, kan begitu, masih dipenuhi. Oke, untuk 3 masalah yang pertama itu adalah masalah perulangan yang menggunakan pencacah. Jadi berdasarkan pencacah. Dalam notasi algoritmik itu dikenal dengan pengulangan traversal. Formatnya seperti ini. Jadi nama pencacahnya apa? Ini variabel. Kemudian menggunakan kata kunci traversal yang di garis bawah ya, karena dia kata kunci. Kemudian ada di dalam kurung siku, itu adalah 2 nilai, nilai awal dan nilai akhir. Dipisahkan dengan titik-titik ini ya. Ini sampai dengan. Baru ini ada indentasi, masuk ke sana adalah pernyataan yang diulang. Oke, lazimnya yang digunakan untuk mencacah itu adalah bilangan integer atau karakter. Kemudian kalau dia naik begitu, ya otomatis nilai awalnya kurang dari nilai akhir. Kan mencacah itu bisa naik, bisa turun. Kemudian kalau dia mencacah jangan turun, ya otomatis nilai awalnya ini lebih tinggi daripada nilai akhir. Nah, ini tidak mungkin ya kalau tipenya berbeda. Kalau integer ya ini semuanya integer. Tapi kalau karakter ya karakter.
Tentu saja perulangan traversal seperti ini tidak bisa diterapkan untuk contoh masalah yang keempat. Karena untuk contoh yang keempat, berapa banyak perulangan itu akan dilakukan belum bisa diketahui sebelumnya. Jadi tahunya ya real time, ketika masalah itu diselesaikan baru tahu kapan dia berhenti. Sedangkan yang masalah 1 sampai 3 bisa kita lihat ini sudah ketahuan berapa kali. Ya kan, ini sebanyak 10. Kemudian yang di sini sebanyak bilangan genap yang ada di situ. Perulangan atau eksekusinya begitu ya. Jadi memang perulangan ini khas, ada yang menyebutkan ini 10 kali perulangan gitu ya. Tapi ada juga yang menyebut ini yang diulang hanya 1, jadi mengulangnya 9 kali. Itu hanya masalah referensi saja, mengukur banyak perulangan. Kita minum obat 3 kali sehari. Ada yang bilang sehari diulang 3 kali. Tapi sebenarnya dalam sehari itu ngulangnya hanya 2 kali. Yang pertama kan, yang paginya kan tidak ngulang kan gitu. Ya, ini tidak masalah. Tapi dalam program nanti kita masalahkan berapa banyaknya. Tapi kalau menyebut dalam bahasa lisan, apapun yang berbentuk traversal seperti ini, walaupun hanya dieksekusi sekali, termasuk sebagai pernyataan berulang. Oke, ini untuk contoh yang pertama, bentuk perulangan traversalnya cukup seperti ini. Ya, mulai dari 1 sampai dengan 10. Pencacahnya I. Kemudian yang diulang-ulang adalah output. Output apa? Output I. I-nya kita tarik sebagai variabel. Di sini tidak ada kamus, karena ditulis apa adanya. Sedangkan yang di sini 1, 2, 3, sampai 10 itu didefinisikan sebagai variabel alias sebagai kamus. Kemudian yang kedua, ini kan yang diulang-ulang. Tadi sudah ya. Mengulang untuk menjumlahkan bilangan genap. Bilangan genap ditentukan dengan memeriksa apakah sisa hasil baginya sama dengan 0 atau tidak. Kalau sama dengan 0 baru dijumlahkan, memanfaatkan variabel total. Seperti ilustrasi di Excel tadi. Kemudian mulai perulangannya dari mana? Dari 5, berakhir di 45. Menggunakan kata kunci traversal. Pencacahnya menggunakan kata bilangan atau variabel bilangan. Sebelum perulangan, ada penghitungnya ya, untuk menghitung jumlahnya itu. Total. Karena belum ada yang dijumlahkan, berarti dimulai dari total sama dengan 0. Ini nanti akan diulang sebanyak bilangan genapnya ini. Nah, kalau sudah selesai traversalnya ini, maka akan ditampilkan nilai totalnya itu berapa. Nah, di sini perlu 2 variabel, yaitu bilangan untuk mencacah dan totalnya. Di sini hanya total saja, karena memang traversal untuk mencacah bilangan belum dimasukkan. Sedangkan setelah menjadi notasi perulangan, ada tambahan variabel bilangan. Oke, lanjut untuk contoh yang ketiga. Ya, ini hanya memasukkan pernyataan masukan untuk karakter dan memeriksanya dia termasuk A atau bukan, ya, yang seperti ini persis. Kalau A, maka cacah dari A ditambah 1. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke traversal. Ini menggunakan kata pencacah variabelnya. Pencacahnya bernilai 1 sampai 25, karena sudah pasti 25 kali. Terus sebelum perulangan, banyak A adalah 0, jadi perlu variabel NA. Nanti kalau sudah selesai perulangan traversal ini, nilai dari NA akan ditampilkan. Kemudian untuk yang keempat, karena tidak bisa menggunakan traversal, maka kita menggunakan jenis perulangan yang satu lagi, yaitu perulangan while. Kapan dia mengulang, kapan dia berhenti, itu berdasarkan kondisi perulangan. Selama kondisi perulangan ini terpenuhi, maka masih dilakukan
perulangan. Jadi formatnya seperti ini, menggunakan pasangan kata while dan do. Garis bawah ya, karena ini kata kunci. Kemudian pernyataan perulangan ini untuk menentukan ini dieksekusi atau tidak, jadi pasti ini berupa ekspresi logika. Terus pernyataan ini mewakili entah itu kelompok pernyataan, entah itu pernyataan tunggal saja yang perlu diulang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah karena perulangan while bisa digunakan untuk semua bentuk perulangan, tentu saja semua yang bisa dinotasikan dengan skema traversal atau nanti kalau menggunakan bahasa pemrograman itu menggunakan for. Kalau menggunakan Algorithm juga for. Semuanya ya, yang for itu pasti bisa dikonversi menjadi while. Tetapi kalau sebaliknya belum tentu. Ingat prinsipnya, yang perlu diperhatikan adalah jika sudah ketahuan berapa kali dieksekusi, sudah pasti ya, walaupun kepastiannya itu masih berupa variabel, maka bisa menggunakan traversal. Sedangkan kalau kapan berhentinya hanya bisa diketahui ketika real time, ketika masalah itu diselesaikan, maka dia menggunakan while. Jadi untuk contoh yang pertama, kalau mau dijadikan while, satu saja ya, yang 2 dan 3 tidak usah, nanti langsung melompat ke contoh 4 gitu ya, biar simple. Ini untuk yang pertama ya, ini bisa dikonversi dari traversal menjadi while. Ini kan dimulai dari 1, berarti ada pernyataan masukkan 1. Diisikan ke i. Baru masuk ke perulangan. Kondisi perulangannya ya i kurang dari sama dengan 10. Jadi selama nilai i ini masih memenuhi syarat ini, maka akan terjadi perulangan. Apa yang diulang? Menampilkan i. Ya kan? Jadi kalau 1 dia akan menjadi 1. Tapi untuk eksekusi selanjutnya ini akan menjadi 2. Nah, supaya menjadi 2 ini perlu ditambah 1. Tambah 1 diupdatekan ke nilai i yang selanjutnya. Untuk perulangan selanjutnya 2 apakah kurang dari 10? Oh iya, ternyata dia kurang dari 10 sehingga 2 ditampilkan lagi. Dia ditambah 1 lagi jadi 3. Begitu seterusnya. 3 kurang dari sama dengan 10, tampilkan lagi jadi 4. Begitu seterusnya, satu saat dia akan sama dengan 10. Ketika sama dengan 10, i-nya masih ditampilkan. Tetapi selanjutnya, setelah ditambahkan jadi 1, jadinya 11. Ketika memeriksa while, i-nya sudah tidak memenuhi syarat. I-nya sama dengan 11. 11, apakah kurang dari sama dengan 10? Tidak. Karena tidak, maka dia akan keluar dari perulangan. Itu untuk notasi algoritmik contoh 1 menggunakan perulangan while. Sedangkan untuk contoh yang keempat, yang membaca bilangan-bilangan masukan, kemudian akan menghitung rata-ratanya dari semua yang dimasukkan itu, jika atau selama masukannya bukan minus 9.999, bisa dilihat di sini. Jadi kita perlu variabel n bilangan. Kenapa perlu n bilangan? N itu kan banyak bilangan. Ya, ini nanti kan untuk menghitung rata-rata. Menjadi penyebutnya, pembaginya. Kemudian kita juga perlu total. Ya kan, rata-rata itu kan pembilang dibagi penyebut. Ya, namanya pembagian seperti itu. Pembilangnya adalah totalnya, penyebutnya adalah n bilangan. Jadi kita perlu menghitung total. Totalnya didapat dari mana? Totalnya didapat dari bilangan-bilangan yang dimasukkan. Jadinya seperti ini. Ini bilangan dimasukkan. Dibaca dari piranti masukan. Apakah dia sama dengan minus 9.999? Jika tidak, jumlahkan dengan total sebelumnya. Ya kan? Untuk yang pertama kali, total sebelumnya 0. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, ini akan sama dengan bilangan yang dimasukkan. Untuk yang selanjutnya lagi, bilangan ditambah bilangan yang baru saja dimasukkan, kan begitu. Jadi mirip dengan penjumlahan bilangan genap tadi. Tapi ini entah genap entah tidak, dia akan dimasukkan kalau
tidak sama dengan minus 9.999. Jadi penjumlahannya ya cukup seperti ini. Total akan diupdate dengan nilai total sebelumnya ditambah bilangan yang baru saja dimasukkan. Tapi masih ada satu lagi yang harus dihitung, yaitu banyak bilangan. Setiap kali dimasukkan, bilangannya tambah 1. Jadi N bilangan diupdate dengan N bilangan plus 1. Kalau 1 akan menjadi 2, kalau 2 akan menjadi 3, dan seterusnya. Dan itu akan dilakukan terus sampai satu saat nilainya minus 9.999. Jadi selama pengguna belum masukkan nilai ini, dia masih terus melakukan hal itu. Menghitung ini ya, 2 ini, dan membaca bilangannya. Diulang terus gitu. Begitu dia masukkan minus 9.999 penggunanya tadi, maka program ini akan keluar dari pernyataan berulang karena ini tidak terpenuhi. Nah, setelah keluar tentu saja akan ditampilkan nilai rata-ratanya. Kecuali tidak ada bilangan yang dimasukkan ya. Maka dikasih if. Jika ini tetap 0 alias perulangannya tidak terjadi, maka tidak dilakukan perhitungan rata-rata.